Berkah itu tadi. Ya, berkah. Bahkan pernah nanya kayak gini nggak Bu? Kita misalnya mikir ya. Saya pernah nanya soalnya ke guru saya. Cara mengetahui hidup kita teh udah bener tuh gimana sih? Hidup kita tuh udah diridoin Allah atau belum? Itu taunya dari mana sih? Hidup kita tuh udah sesuai dengan yang Allah pengen atau belum? Itu taunya dari mana? Ya. Guru kami jawab, lihat hidupnya berkah atau enggak. Saya bingung waktu itu. Ustaz afwan, arti berkahnya mah tahu, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi contohnya gimana saat hidup yang berkah itu? Beliau bilang kayak gini, lihat aja waktunya dalam sehari cukup nggak untuk semuanya. Maksudnya sok lihat contoh. Pernah nggak ngelihat orang nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum setelah isya nggak pulang-pulang, kaya enggak, banyak utang iya. Ada yang kayak gitu? Nggak ada waktu buat orang tua, nggak ada waktu buat ngaji, lebih nggak ada lagi. Ya, so, luar biasa itu nyari duitnya. Ya, seolah-olah kaya itu berdasarkan ikhtiarnya. Iya, kita disuruh ikhtiar betul, tapi rezeki udah ada yang bagiin. Ikhtiar wajib, bener. Karena kadang ada yang menganggap jadi kalau udah ngaji teh, tinggal pasrah nanti duit datang. Itu juga salah. Ikhtiar tetap harus. Iya. Tapi kadang kalau sampai ngorbanin waktu untuk tadi, kebaikan-kebaikan yang lainnya nggak worth it, nggak layak. Sedangkan saya bandingkan dengan hidupnya beliau, Bu ya. Punten, lihat, bangun jelas nggak telat, sebelum subuh bahkan. Jadi dia mengawali harinya tuh dengan sholat tahajud dulu, sholat malam. Biasanya 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, witirnya 3. Dan dibagi jadi masna, 2-2 ya. Jadi 4 kali itu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus yang witirnya 3. Kadang tidur lagi, kadang udah sekalian sampai waktunya subuh, berangkat ke masjid. Jadi sudah dapat tepat waktu berjamaah di masjid, dan beliau lebih sering jadi imam. Pulang, qadarullah kami kuliah bareng dengan beliau, dengan guru yang saya tanya ini, jurusan hadis. Jadi tiap subuh ngaji bareng. Ya, dan pasti udah di dalamnya ada bacaan Al-Qur'an. Beliau yang selalu diupayakan, jangan sampai mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari sebelum ngelihat Al-Quran. Harus lebih dulu ngelihat Al-Quran. Jangan sampai ada hari di mana mata kita lebih dulu ngelihat cahaya matahari daripada Al-Quran. Ya. Dan standarnya diupayakan 1 juz. 1 juz ya 20 halaman ya. Tapi kalau bacaannya udah lancar, cukup Bu, 40 menit cukup. Nggak ngebut itu teh. Standar aja. Lancar. Apalagi kalau hafal. Imam Syafi'i, karena beliau hafal ya, beliau itu standarnya baca 1 juz tuh 20 menit karena hafal. Ya kayak kita baca kulhu lah, cepet banget kan. Udah kan? Saking hafalnya ya, surat andalan. Ya. Maka pada ketawa menjiwai ya. Insyaallah. Bagus, itu keren itu surat ya. Faedahnya banyak. Cuman ya kasihan atau surat yang lain ya, baca juga ya. Insyaallah. Udah gitu baru berangkat kerja. Masih harus kerja. Beliau seorang guru, ngajar jam 7 pagi berangkat. Tapi lihat bedanya jam 7 pagi beliau dengan jam 7 pagi orang kebanyakan. Jam 7-nya pagi beliau itu keluar rumah mencari nafkah dalam keadaan udah tahajud, udah sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, udah menuntut ilmu, udah baca Al-Quran 1 juz. Jam 7 pagi keluar dalam keadaan seperti itu. Di saat orang di luar sana bangun keluar rumah sama jam 7 pagi, tapi bangunnya 7 kurang 15. Itu kayak nggak sempat sikat gigi, ya bojigongnya. Udah keluar. Itu beda Bu. Hari yang udah bekalnya pagi-paginya udah kayak gitu, demi Allah beda. Beliau guru, namanya guru, secapek-capeknya sesore-sorenya ngajar nggak mungkin sampai malam, betul? Ya sekolah sesore-sorenya sampai asar. Kadang cuma nyampe zuhur. Dan pasti ada jam istirahatnya. Dan beliau jam istirahatnya Bu, punten, beliau pasti sempetin untuk sholat duha. Kebiasaan beliau kalau duhanya, kalau tahajudnya udah 11 rakaat, maka duhanya 8 rakaat. Kalau malamnya nggak tahajud atau tahajud tapi nggak nyampe 11, maka duhanya beliau 12 rakaat.
Ini contoh Nabi soalnya. Ya, Nabi juga begitu. Ada riwayat yang menyebutkan standar Nabi segitu. Ya. Dan memang standar seorang mukmin itu sehari 40 rakaat. Berapa? Yuk hitung ya. Yang wajib 17. Kalau ditambah tahajud 11 berarti udah 28. 28 ditambah rawatib. Ambil aja rawatibnya yang 10. Qobliyah subuh, qobliyah dan badiah zuhur dua-dua, terus badiah maghrib, badiah isya, udah 10 cukup. Kalau mau ditambah qobla dan badiah zuhurnya 4 juga ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa diharamkan api neraka baginya. Banyak keutamaannya, ya. Atau qobliyah asarnya juga bisa 4 kalau mau, tapi jadi tambah banyak silakan sebanyak-banyaknya. Tapi standarnya 10 itu dulu. Berarti 28 tambah 10 38. Tambah tahajud, tambah duha 2 udah cukup. Standar mukmin dalam sehari, ya. Dalam catatan sedang tidak safar, ya. Karena kadang kalau safar boleh dijamak, ya. Terus beres ngajar pulang jam 12. Kalau tidak ada kajian, ada waktu untuk ngejemput anaknya. Di saat kadang ada orang tua yang ketemu anak tuh udah malam, anak udah tidur, ya. Ini ada waktu jemput anaknya sekolah. Beres, nyampe rumah sore, bisa nemenin istrinya, atau kadang mampir ke rumah orang tuanya birrul walidain. Habis maghrib, dia suka ada kajian lagi, sampai pada isya, beres, selesai, pulang, berlalu lagi seperti itu. Jam 9, jam 10 tidur, jam 3 udah bangun lagi. Dalam sehari, cukup buat semuanya. Utang, jelas nggak punya, bahkan bisa ngutangin orang. Walaupun, tapi kan kok yang didapat nggak mungkin dong miliaran. Oh iya, tapi kita tahu ya, bagi orang yang sudah seperti beliau, bisa tahajud 2 rakaat lebih mahal daripada punya uang miliaran. Kita kalau nanya nurani ini ya, tiba-tiba ada suara dari langit, Allah bertanya, pilih, mau bisa tahajud nanti malam 2 rakaat, atau pilih saya kasih 50 miliar, pilih mana? Hah? Masya Allah. Jawaban bervariatif ini. Para ulama berbeda pendapat nih di sini, ya. Insya Allah, ya. Udah kayak gitu, cukup dalam sehari, cukup dalam sehari. Iya betul nggak dapat miliaran, tapi yuk kalau memang kadang kita suka salah ngukur. Ada yang bilang kayak gini, kok semenjak saya Islam kok doa saya jarang dikabul ya? Sebelum masuk Islam doa saya sering, uang saya banyak. Atau karena dia mualaf jadi nanyanya gitu. Tapi juga ada suka yang nanya, setelah saya hijrah kok doa saya jarang dikabul, uang saya makin sedikit, ya. Kenapa makin takwa malah makin kehilangan? Maka saya bilang salah ngukurnya. Bapak pengen ngukur suhu air di botol, tapi pakai penggaris. Nyambung nggak? Ngukur suhu pakai apa? Termometer. Tapi dia ngukurnya pakai penggaris. Nggak nyambung kan? Penggaris mah buat ngukur berapa senti. Sama kayak kita pengen ngukur kenapa standar ibadah kita yang udah dilakuin segini tambah banyak, tapi kok nggak dapat dalam bentuk duit, nggak nyambung. Kalau bicaranya seperti itu, maka seharusnya manusia yang paling kaya, tajir, melintir, ya Nabi atau yang ibadahnya paling luar biasa. Tapi beliau wafat nggak ninggalin harta. Yang ninggalin harta banyak, ya Korun, ya Firaun, hina. Terbukti nggak ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun, betul? Betul. Anaknya lucu banget, siapa namanya Bu? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nggak ada kan? Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Terus kita ngukur-ngukur, ya. Meskipun boleh ya, boleh duha minta toko kita rame, boleh duha minta dagangan kita laris, boleh ya. Tapi punten, ibarat kita lagi ngejar receh daripada door prize yang utama. Terusin tapi nggak apa-apa. Allah kok yang nyuruh kita minta, ud'uni wastajib lakum, minta padaku aku kabulkan. Surat 40 Ghafir ayat 60. Tapi terusin sampai kita punya hati yang ngerasa ternyata aku bisa duha, ini lebih mahal daripada sekedar toko saya rame. Ya. Duit mah gitu-gitu aja Bu, asli.
Sehingga ibarat gini, balasan dunia iya betul ada, tapi yuk kita lihat di luar ada yang lagi maksiat nggak? Ada yang nggak sholat nggak? Ada yang bahkan tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan, ada nggak? Tapi tetap dapat rezeki nggak? Dari siapa rezekinya? Ya, tuh lihat bahwa kalau urusannya rezeki dalam bentuk dunia, itu maka yang nggak sholat sekalian juga tetap dibagi sama Allah. Terus kita ngukur dengan sesuatu yang itu dibagikan ke semuanya, enggak, salah ngukur, ya, salah ngukur. Sedangkan balasan yang disediakan untuk orang beriman nanti jauh lebih nikmat, tepatnya memang di alam setelah kematian. Orang nyebutnya surga dan lain-lain. Kok surga seperti apa? Silakan bayangkan senikmat apa surga menurut akal ibu-ibu semuanya. Demi Allah, yang kita pikirin itu bukan surga, karena surga pasti lebih nikmat daripada yang kita pikir. Ya, karena nggak bisa diukur pakai akal. Kalau masih bisa kepikir, mungkin gini kali ya, mungkin gini kali ya, pasti bukan surga, karena pasti lebih nikmat. Ya, nggak bisa diukur. Ya, terus kita udah sholat puasa sedekah iya, tapi yang diminta mana kok dagangan saya nggak tambah rame ya Allah. Ini sama aja kayak orang ikut lomba, hadiahnya dua pilihannya, satu pensil patah, satu villa mewah. Udah juara, udah ngelakuin, tapi dia minta hadiah, mana pensil patah saya? Ih, kamu tuh mau dapat villa atau enggak? Gak mau, maunya pensil patah. Ngaco nggak bu? Lebih pilih pensil patah daripada villa mewah? Padahal yang Allah janjikan daripada sekadar dunia, nanti nikmat di alam surga tersebut. Ya. Tapi kalau kita nyamas, mana kok dagangan saya nggak rame, mana kok dia tidak jadi jodoh saya, dan lain-lain yang judulnya masih dunia, bukan itu balasannya. Sedangkan Nabi banyak mengingatkan ya, contoh, jalan-jalan dengan para sahabat, menemukan bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, dagingan bu, cacat pula, dan udah jadi bangke, diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Kata para sahabat itu hidup juga kami nggak mau wahai Rasul. Apa kata beliau? Ketahuilah di sisi Tuhanmu dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada ini. Ya. Terus kita ngejar itu, padahal ada balasan lebih indah. Atau diri kalau dunia seisinya setara dan belah sayap nyamuk ya, maka kalau aja Allah tidak akan sudi memberi minum segelas air orang kafir. Maksudnya apa kok punten? Saking dunia ini nggak ada harta, ada Allah, saking nggak ada harga, mau yang sekali untuk tanya, makanya dibagi. Kayak contoh ya, ibu nyapu nih di rumah, kekumpulkan debunya, dibuang ke depan rumah. Begitu dibuang, ada tetangga lewat, bu, boleh saya minta debunya? Kasih jangan dulu. Mangga weh, nggak butuh, nggak ada artinya bagi kita. Dunia Allah tuh kayak gitu tuh, saking nggak ada hartanya, maksiat makan aja harta, nih sok mangga. Ya. Terus kita ibadah ngukur-ngukurnya pakai kayak gitu. Ya Allah, saya pengen dunia saya bagus, saya pengen naik jabatan, saya pengen kaya, saya pengen dia jadi jodohku. Ada hadiah yang lebih baik. Jangan salah ukur. Salah ukur yang akan didapat bagi orang beriman itu jauh lebih indah. Ya. Sampai ada riwayat-riwayat orang yang mati aku pengen mati lagi. Saking taunya, kalau dia udah tahu bagaimana gaji syahidnya. Di kitab Riyadhus Shalihin contoh, ada bab tentang menceritakan tentang lapar. Ya. Ada orang lagi sholat lapar, saking kelaparannya pingsan, saking kelaparannya. Nabi komen, apa kata beliau? Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya,
Kalau orang yang pingsan itu tahu surga senikmat apa yang menantinya karena dia menahan lapar tersebut, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Saya gitu. Dunia mah gitu-gitu aja Bu, asli. Ya. Terus kita jadiin tujuan utama, nggak layak. Ya, nggak layak. Karena punten ya, ini mah obrolan kami nih waktu sama-sama masih di Thailand, diuji dengan harta walaupun jelas-jelas haram. Tapi kita suka ngobrol. Kalau ada orang pengen jadi kaya sampai ngehalalin segala cara, ya, alasannya cuma satu. Apa alasannya? Belum pernah kaya. Nah, penasaran doang. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu? Apa? Orang kaya blow on. Beneran, dia masih kaku aja, biasa kan pakai sepatu baru juga kaku, ya enggak? Dia orang kok tapi kan punya uang bisa beli makanan banyak, yang lain sebungkus, kita 1000 bungkus. Bagi yang udah kaya asli, tahu emang perut saya muat? Enggak. Tapi kan bisa dibesokin, emang besok masih enak, belum basi. Tapi kan bisa diangetin, nggak akan lebih enak daripada beli baru. Terus gimana udah kepalang beli banyak? Coba gara bagiin, ngelihat senyum orang-orang yang bersyukur dengan dapat sebungkus nasi tersebut. Beda, lebih membahagiakan. Sadar. Lagian punten loh ya, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import ya, seporsi ya ngan sakia 1,5 juta. Bedanya di mana? Bedanya cuma 5 cm nih di sini. Ya, kalau dia cadel berarti 3 cm. Lebih pendek kan kalau cadel ya. Begitu udah ketelan, masuk lewat tenggorokan nyampe perut, emang kenyang makan tempe, emang kenyang makan daging beda Bu. Sama, bega-bega juga. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya. Iya beda rasa tapi cuma 3 cm kan di mulut doang. Begitu udah nyampe tenggorokan, asin ya. Enggak ya, tetep aja. Ya. Dan yang sama keluarnya sama-sama bau. Enggak ada, ini kenapa makanan mahal begini kok? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli bau. Jadi ini pabrik sepatu ya. Pas tawarin sepatu, sama aja lah Bu. Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta angger we bau cokor. Diinjek-injek juga. Maaf ya, saya di Bogor Sundanya agak aneh ya. Udah kalau saya pakai Mandarin ibu tambah pusing. Sama aja. Iya kan? Doang. Masalah doang. Orang bilang ya, kebutuhan manusia katanya ada apa tahu nggak? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Masa sih kok? Apa bentuknya? Contohnya, kaki kita ada berapa? Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang 50 pasang punyanya? Ntar ada yang untuk diakuin orang lain, nanti capek sendiri. Calon mertuamu tuh pakai sepatu yang terbaru. Ini sepatu baru kok sempit ya? Oh, saking barunya plastik yang ngeganjel di dalam belum dikeluarin. Sepatu nggak akan dipakai karpet itu
pasti parkir di depan, dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut, Bu. Iya enggak? Iya. Cuma enggak, keutamaan saf terdepan masih kosong. Enggak, dekat pintu aja. So, pulang hujan, sepatu putih, becek. Yang kayak di pasar, yang kayak di pasar baru tuh di etalase 35. Haker tiba dipakai kene ya. Kan kalau jamnya mahal teuing, Bu, suka berat tuh. Jadi kudu ditandian di meja gitu. Gitu ya. Asli murah 88.000 ya, man. Di Shopee. Hah? Bener.